Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Bupati Bantaeng, juga Bapak Dandim, Bapak Kapolres, pimpinan DPRD, dan semuanya, juga ada Ketua Basnas yang juga saya hormati, dan para hadirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi kali ini dalam rangka momen peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi ke Kabupaten Bantaeng. Dari dulu cuma dengar namanya, Bantaeng itu di mana. Ternyata lumayan agak jauh dari Makassar. Alhamdulillah. Dan yang ini lagi ciri khas Bantaeng itu untuk masa sekarang beda dengan daerah lain. Mengapa? Apa saja yang ada di sini insya Allah tidak pernah batal, sah terus. Mengapa? Karena bupati kita namanya Pak Ilham Syah. Mudah-mudahan sah terus ya, tidak pernah batal habisnya. Amin Allahumma. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita berkumpul dalam momen pagi ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Mengapa umat Islam di mana-mana bulan sekarang ini memperingati Isra Mi'raj? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini perlu dijelaskan dasarnya, walaupun sudah sah. Mengapa? Karena kadang-kadang ada orang-orang yang tanya dasar. Kalau tanya dasar tinggal pilih apa dalil Al-Quran, apa hadis, karena sama-sama ada. Atau kalau nggak mau Al-Quran hadis, apa minta qiyas ulama atau ijma. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzakkirhum bi ayyamillah, sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Jadi di dalam ayat ini ada perintah menyampaikan peringatan kepada masyarakat tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud peringatan hari-hari Allah? Para ulama salaf di dalam kitab-kitab tafsir menafsirkan bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Maksudnya sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan pada mereka. Nah, hari Isra Mi'raj ini ada kenikmatan luar biasa bagi umat Islam. Mengapa begitu? Pada hari Isra Mi'raj, pada malam Isra Mi'raj, ada peristiwa penting dalam sejarah.
Peristiwa apa? Perjalanan baginda Rasulullah SAW yang berisra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Mustawa di Sidratil Muntaha. Ini perjalanan baginda. Pentingnya di mana saudara? Pentingnya Isra Mi'raj. Sebelum kita berbicara Isra Mi'raj, kita perlu tahu Isra itu artinya apa? Isra itu artinya diberangkatkan malam hari. Jadi kita ini kalau berangkat bepergian, misalnya dari Bantaeng ke Makassar berangkat malam-malam, itu Isra namanya. Mengapa berangkatnya malam-malam secara bahasa? Tapi kalau secara syar'i yang dimaksud Isra itu apa? Isra itu adalah pemberangkatan baginda Rasulullah SAW pada malam hari. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan itu malam 27 bulan Rajab, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW ditemani dua orang kawannya, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail selaku pengawal. Dan kendaraannya waktu itu benar-benar VIP, saudara. Apa kendaraannya? Yaitu buraq. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, buraq ini diikat. Mengapa diikat? Karena Rasulullah SAW mau naik. Mi'raj itu artinya tangga. Kalau tangga itu berarti mau naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas, Mi'raj gak dibawa. Apa namanya, buraq gak dibawa, diikat di Masjidil Aqsa. Mengapa gak dibawa? Ya gak mungkin lah kendaraan dibawa naik tangga. Kita kalau pergi ke masjid dari rumah naik motor, ditaruh di halaman. Mau naik ke dalam masjid, motornya taruh di luar. Gak mungkin ke atas. Ini namanya Isra Mi'raj. Nah, pelajaran penting yang perlu kita ambil dari Isra Mi'raj itu apa saja? Saya singkat-singkat aja ya. Yang pertama, Rasulullah SAW berangkatnya, pemberangkatan Isra dilakukan dari Masjidil Haram. Mengapa Rasulullah berangkatnya kok dari Masjidil Haram? Kenapa tidak dari masjid di Bantaeng? Atau misalnya dari masjid di Ujung Pandang? Atau dari Istiqlal di Jakarta? Kok dari Masjidil Haram? Mengapa? Ini mengingatkan tentang asal-usul manusia, awal perjalanan manusia. Bagaimana manusia ini, ayah mereka Nabi Adam tercipta dari tanah. Nabi Adam itu saudara tercipta dari tanah. Lalu hubungannya dengan Masjidil Haram apa? Tanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah tanah Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ini, tanah ini menjadi meluas sampai seluruh dunia, sampai di Bantaeng. Karena manusia ini dari tanah, asal usul tanah dari sana, maka kita diperintahkan menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Sholat 5 waktu juga menghadap ke sana. Asal usulnya dari sana. Jadi kita ini asalnya dari sana semua, saudara. Tanahnya dulu dari sana. Kemudian hikmah yang kedua, mengapa Rasulullah SAW dari dalam peristiwa Isra itu destinasinya ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak ke masjid yang lain? Misalnya masjid di Mesir, atau masjid di Kuala Lumpur, atau masjid di Indonesia. Mengapa kok ke Masjidil Aqsa? Mengapa? Ini mengingatkan pada kita tentang destinasi terakhir dalam kehidupan manusia. Gimana saudara besok pada hari kiamat? Setelah hari kiamat kedua, pada hari kiamat kedua ya, bukan kiamat kedua, tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk hidup ini mati.
Lalu tiupan sangkakala kedua hidup lagi. Setelah hidup lagi, kita akan digiring untuk berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempatnya di mana? Padang mahsyar itu tempatnya Masjidil Aqsa dan sekitarnya, yang disebut dengan negeri Syam. Jadi kita ini besok ngumpul di sana, di Masjidil Aqsa, di padang mahsyar. Makanya ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian hikmah yang ketiga, mengapa Rasulullah SAW perlu naik ke atas? Rasulullah perlu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai di mustawa di Sidratil Muntaha. Kenapa kok jauh-jauh? Dan tempat ini gak pernah dijangkau oleh makhluk lain. Mengapa naik ke sana? Mengapa? Karena jangkauan dakwah Islam ini beda dengan agama lain, saudara. Bedanya apa? Kalau agama-agama yang lain itu sifatnya lokal. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sabda Rasulullah SAW, wa kana nabiyyun yub'atsu ila qaumihi khassah. Kalau nabi-nabi yang dulu oleh Allah biasanya diutus pada kaumnya saja. Nabi-nabi dulu, Nabi Musa diutus pada Bani Israel, Nabi Isa diutus pada Bani Israel, nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Nabi kita beda. Bedanya apa? Kalau beliau ini sallallahu alaihi wasallam, wa bu'itsu ilan nasi kafah, aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Karena Rasulullah ini jangkauannya mendunia internasional, maka harus lebih tinggi. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, tapi panggilannya ke Bukit Gunung Tursina. Mengapa ke Bukit Gunung Tursina? Karena sasaran dakwah, lokasi dakwahnya Nabi Musa hanya orang-orang Bani Israel. Saudara, kalau bikin pemancar ini, kalau jaringannya lokal, kan tinggal menaikkan antena. Antena mungkin taruh di sekitar atau di bukit, sudah mancar ke daerah situ. Tapi kalau saudara bikin pemancar, jaringannya internasional, maka bagaimana? Harus punya jaringan satelit, saudara. Kalau gak punya jaringan satelit, gak bisa diakses kemana-mana. Islam ini, karena agama Islam ini memang aksesnya seluruh dunia, maka bagaimana? Baginda Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, dinaikkan sampai ke mustawa di Sidratil Muntaha. Nah, ini Islam. Dan ini naiknya Rasulullah ke mustawa ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Ini pertanda, kata para ulama, kalau baginda Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk paling utama, makhluk paling sempurna. Mengapa hanya Rasulullah, saudara, yang sampai pada satu tempat yang tak pernah dijangkau oleh makhluk-makhluk yang lain? Dan ini penting bagi kita. Keagungan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah SAW penting juga bagi kita selaku umatnya. Pentingnya di mana? Karena keagungan seorang nabi, keberkahannya juga mengalir pada umatnya. Pasti mengalir pada kita. Karena nabi kita ini makhluk paling mulia, nabi kita ini makhluk paling utama, nabi kita ini makhluk paling sempurna, maka bagaimana umatnya juga umat paling utama, saudara. Kita ini umat Islam, mungkin sebagian kita ada yang merasakan, atau mungkin semuanya lah merasakan beribadah. Walaupun nakal begini, kita ini umat paling utama. Maksudnya bagaimana? Lebih utama daripada umat-umat Nabi terdahulu.
Cuma kita lebih utama dari yang nakal-nakal dulu, sesama nakalnya. Kalau yang baik-baik lebih baik daripada yang baik-baik dulu. Ini namanya keutamaan umat Islam. Jadi beda dengan agama sebelumnya, nabi sebelumnya beda memang. Perbedaannya apa? Di dalam Al-Qur'an. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah sebaik-baik golongan. Ini maksudnya umat Islam. Kalian ini sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Nabinya makhluk terbaik. Maka bagaimana? Umatnya juga umat terbaik. Nah, umat Islam ini umat terbaik, perbandingannya dengan siapa? Maksudnya umat terbaik dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu yang sama-sama berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Jadi umatnya Rasulullah ini saudara lebih utama daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Saleh, daripada umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ini yang pertama yang perlu kita tahu. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada umat para nabi terdahulu? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling lama beribadah? Bukan. Apakah karena umatnya Rasulullah paling banyak beramal soleh? Bukan saudara. Kalau standar lebih baik diukur dengan lamanya beribadah, diukur dengan banyaknya amal soleh, umatnya Rasulullah ini kalah jauh dengan umat para nabi terdahulu. Mengapa kalah jauh? Umat-umat para nabi terdahulu orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang. Bayangkan saudara, umatnya Nabi Adam rata-rata tingginya 30 meter. Itu umatnya Nabi Adam, besarnya ke samping 3,5 meter. Itu besarnya. Ini masjid ini berapa meter ya? Paling 15. Masjid itu rata-rata 15 meter. Umatnya Nabi Adam 30 meter. Usianya umatnya Nabi Adam ini rata-rata di atas 1000 tahun. 1200, 1500, 1700, 2000, 2500. Orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang, ibadahnya lama saudara, kuat-kuat pula. Kemudian oleh Allah pada masa Nabi berikutnya mulai dikurangi. Manusia dah semakin pendek, usianya semakin pendek, orangnya makin kecil. Nabi berikutnya kurang lagi saudara, usianya makin pendek, orangnya makin kecil. Nabi berikutnya kurang terus sampai Nabi kita usianya berapa? Nabi kita usianya 64, 63 tahun. Dan Nabi kita ini dalam sebagian catatan sejarah tingginya tidak sampai 200 cm. Nabi kita standar seperti dengan umatnya. Karena nabinya 63 tahun, umatnya rata-rata kurang lebih 63. Makanya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hasar. Apa saja ada masa-masa panennya. Saudara, tanam jagung ada masa panen. Tanam padi ada masa panen. Tanam apa lagi di sini? Tanam kelapa ada masa panen. Apa saja saudara, ternak ayam ada masa panen. Apa saja. Lalu apa kata beliau? Wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in.
Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Artinya apa? Umatnya Rasulullah itu saudara usianya berkisar antara 60 dan 70. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih dari 70. Karenanya bagi kita yang usianya sudah 60 itu banyak bermuhasabah, banyak introspeksi, yang rajin ke masjid. Mengapa? Nunggu masa-masa panen. Kapan malaikat Israel datang? Harus siap. Bagi Anda yang belum 60, kalau sudah sakit-sakitan, harus siap-siap juga. Mengapa? Jangan-jangan panen muda. Jagung itu kadang dipanen sebelum tua, saudara. Apa namanya? Dipanen muda. Mengapa dipanen muda? Karena mau dibakar. Atau mungkin dijadikan bubur jagung, atau dijadikan apalah biasanya di dapur itu dimasak gitu. Makanya panen muda. Kalau sudah lebih dari 70 tahun belum dipanen, ya bersyukurlah. Berarti dapat bonus. Biasanya bonus tak lama lagi. Nah, ini kalau umat Islam itu paling mulia, paling utama, bukan karena amalnya paling banyak, bukan karena ibadahnya paling lama. Lalu karena apa? Di dalam ayat ini dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu menyuruh kebaikan, selalu mencegah billah, dan kamu selalu beriman pada Allah. Ini anugerah Allah kepada umat Islam. Selalu amar ma'ruf nahi munkar, selalu beriman kepada Allah. Ini penting saudara kita hayati. Mengapa penting? Di sini misalnya umatnya Rasulullah ini selalu amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat dulu, agama-agama dulu dicela oleh Allah, gak rajin amar ma'ruf nahi munkar. Malah di dalam Al-Quran disebutkan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tak saling mencegah, tak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Tapi kalau umat Islam selalu amar ma'ruf nahi munkar. Di mana ada kebaikan pasti ngajak untuk berbuat baik. Umat Islam ini saudara, dimanapun kumpul lama-lama ngajak bangun masjid. Betul. Setelah bangun masjid lalu mendirikan TPQ. Setelah mendirikan TPQ bikin madrasah diniyah. Itu umat Islam di Indonesia dimanapun mereka berada. Jangankan yang di Indonesia saudara, ada saudara-saudara kita kerja di luar negeri, di Korea, di Hong Kong, di Jepang. Nanti mereka ini kalau hari libur kumpul. Setelah kumpul bagaimana? Saling tengok wajah mereka. Siapa kira-kira yang potongannya cocok diangkat jadi ustadz, diminta jadi ustadz untuk memberi tausiah. Padahal di kampungnya dia gak laku jadi ustadz. Di luar negeri jadi ustadz saudara. Nanti kalau ada libur panjang mereka iuran. Setelah iuran apa? Uangnya banyak, mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia. Karenanya saya pernah diminta datang ke Hong Kong, diminta datang ke Korea. Ini mungkin setelah Lebaran diminta datang ke Amerika dan Kanada. Itu yang mengundang saudara bukan orang Korea. Kita gak bisa bahasa Korea. Ustadz-ustadz Indonesia yang viral-viral gak bisa bahasa Korea. Yang mengundang itu orang Indonesia juga. Kebetulan jadi TKI di sana. Makanya jadi ustadz itu enak, bisa keliling kemana-mana. Nah, ini artinya apa? Umat
Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam menjadi umat yang istimewa, saudara. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam dilindungi oleh Allah, tak akan menjadi pengikut ajaran yang salah. Mayoritas umat Islam tak akan menjadi pengikut aliran sesat. Mayoritas umat Islam senantiasa berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa umat Islam ini banyak ulamanya? Ulama-ulamanya itu banyak yang istiqomah, banyak yang lurus, selalu menjaga akidah umat. Karenanya kalau ada kelompok-kelompok baru menyalah-nyalahkan budaya umat Islam, menyalah-nyalahkan tata cara beribadah mayoritas umat Islam, jangan didengar, saudara. Mengapa? Itu biasanya cari nama aja itu. Dia sebenarnya yang salah, bukan mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah. Mengapa? Umat Islam ini umat terbaik. Karena umat terbaik rata-rata mereka dijaga. Yang nggak dijaga dikit-dikit aja, biar jadi ujian bagi mayoritas. Ini apa contohnya? Contohnya ya, bahwa amalan mayoritas ini dasarnya kuat. Umat Islam Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, sampai ke India, entah kemana lagi, banyak memiliki budaya dan tradisi. Apa diantaranya? Diantaranya misalnya budaya kematian. Kalau di Jawa ada orang meninggal, biasanya malam hari keluarganya mengadakan acara tahlilan. Di Bantaeng ada juga tahlilan. Ada. Setelah tahlilan ada suguhan makan. Betul. Lalu ada kelompok radikal. Ustadz-ustadz baru bilangnya apa? Tahlilan sesat, kenduri sesat. Ada yang begitu. Dan bapaknya kalau meninggal nggak mau dia bikin tahlil. Mengapa? Kata dia tak ada dalilnya. Jawaban kita, kok bisa gak ada dalilnya? Ulama-ulama kita dulu alim-alim, saudara. Ulama-ulama kita itu alumni Masjidil Haram. Bahkan banyak yang meninggal menjadi khatib dan mengajar di Masjidil Haram sebelum Masjidil Haram dikuasai orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Gak mungkin salah itu, gak mungkin. Ternyata bagaimana? Setelah disampaikan oleh para kiai, ternyata tahlil dan kenduri gak ada masalah. Mengapa? Dasarnya kuat. Tahlil itu artinya apa, saudara? Tahlil itu artinya mendoakan orang yang meninggal dunia. Mendoakan orang yang meninggal itu ajaran siapa? Ajaran Al-Quran. Bukan ajaran Kiai Jawa, bukan ajaran Tuan Guru Sulawesi, bukan ajaran Buya dari Sumatera Barat, bukan. Di mana di Al-Quran? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a 'anil Mayyit, anjuran mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah generasi pendahulunya yang meninggal, selalu berdoa kepada Allah, berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Nah, ini artinya apa?
dalam ayat ini ada pujian pada orang-orang yang mendoakan orang yang meninggal. Berarti mendoakan orang meninggal itu perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati itu dianjurkan. Berarti kalau begitu tahlilan dianjurkan. Begitu disampaikan, orang yang anti tahlilan ngomong lagi, itu kan doa ampunan di Al-Quran. Terus tahlilan itu kan baca zikir. Memangnya kenapa bukan doa? Salah saudara. Doa itu levelnya ada 3. Doa yang paling tinggi, baca Al-Quran itu doa, dan itu doa paling tinggi. Karenanya orang yang rajin baca Quran nggak perlu baca doa, dan itu doa paling tinggi. Doa yang level kedua apa? Membaca zikir-zikir yang lain yang bukan Quran. Membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah, membaca Allahu Akbar, membaca la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, baca sholawat. Itu doa semuanya level kedua. Baru level terakhir yang paling rendah, doa yang level terakhir itu minta langsung. Ya Allah, saya minta ini. Ini yang terakhir, level paling rendah. Dan para ulama mengatakan Quran paling tinggi, zikir ini kedua, doa ketiga. Jadi paling afdal. Dan kita saja, kalau orang minta sama kita secara terus terang, kadang kita gak kasih dan jengkel. Tiba-tiba ada orang datang minta uangnya, jengkel kita. Tapi kalau begitu datang, dia berzikir pada kita, memuji-muji kita, bisa berubah hati saudara. Begitu jumpa kita, dia ngomong apa? Kamu ini macam tambah ganteng sekali. Kamu macam tambah ganteng. Kenapa? Tambah muda kamu ini. Kok bisa? Pasti banyak uang. Akhirnya apa? Berarti minta uang. Ayolah pagi-pagi. Akhirnya ngasih kita, dan ngasih senang juga itu. Mengapa? Karena dia berzikir duluan. Zikir itu artinya akan memuji-muji. Nah, makanya tahlil itu dianjurkan saudara. Ada pertanyaan, apakah Rasulullah pernah mencontohkan mendoakan orang mati dengan zikir? Banyak contohnya. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi menyertai Rasulullah SAW pada satu hari menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada saat ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah pergi ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah nggak langsung pergi. Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lama bacanya. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Lama bacanya. Para sahabat baca juga. Falamman syarafa, ketika Rasulullah berhenti baca, para sahabat penasaran, kenapa ini Rasulullah baca zikir? Ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, malaka tusabbih fatukabbir fatuhallil.
Hai Rasulullah, kenapa tadi baginda baca tasbih, baca takbir, baca tahlil? Kenapa baca itu? Lalu apa? Ternyata jawaban Rasulullah, saudara, jawaban Rasulullah ini mengejutkan. Apa jawabannya? Kata beliau, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Bayangkan ada orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh bagaimana? Ini orang soleh yang bersaksi soleh juga Rasulullah, yang mensolatkan juga Rasulullah, masih dijepit. Kita ini kira-kira yang mensolatkan siapa nanti? Makanya kalau ada keluarga meninggal, kasih tahu ustadz-ustadz yang soleh di sini, ustadz-ustadz yang baik, yang alim, yang ahli ibadah dipanggil untuk bantu sholat jenazah. Mengapa? Biar cepat ijabah doanya. Ini saudara yang mensolatkan Rasulullah, yang menjadi saksi juga Rasulullah. Kalau Rasulullah yang menjadi saksi itu pasti valid. Kalau yang menjadi saksi tetangga kita, apalagi orang Indonesia, toleransinya tinggi sekali. Di daerah saya di Jawa, kalau ada orang meninggal, saya biasanya menjadi orang yang mempersaksikan pada masyarakat, saudara-saudara almarhum ini baik apa enggak. Kalau orangnya baik, ramai jawabnya saudara, baik gitu. Tapi kalau almarhum gak baik, mereka bilang baik juga. Walaupun bilangnya pelan-pelan sambil senyum-senyum. Ini baik apa enggak? Ya baik. Sambil senyum-senyum saudara. Artinya apa? Bangsa kita toleransinya tinggi. Walaupun gak baik dibilang baik gitu. Cuma sambil senyum-senyum. Nah, artinya apa? Ini yang tadi yang dijepit itu orang soleh, yang bersaksi juga Rasulullah, yang mensolatkan beliau juga dijepit oleh alam kubur. Kata beliau, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya dibacakan zikir lama-lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini berarti zikir tahlil yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Setelah saudara tahu kejadian ini, kira-kira siap nanti kalau meninggal gak dibacakan tahlil? Siap? Hah? Gak siap gak dibacakan tahlil? Gak siap saudara. Nanti lama dijepit itu. Karenanya tahlil yang bagus itu dibaca di kuburan. Setelah dibacakan talqin, lalu malaikat kita demo. Cuma kalau demo sama malaikat, teriaknya takbir dan zikiran, biar segera dilepas. Jangan lama-lama lah malaikat menjepit orang ini baca zikir. Cuman kita ini tahlilnya kan malam hari. Ya, almarhum dikubur pagi-pagi jam 9. Lalu tahlilnya malam hari jam berapa? Jam 7. Kalau almarhum dikubur jam 9, tahlilnya jam 7 malam, berarti almarhum menunggu bantuan selama 10 jam. Kira-kira kalau saudara terjebak 5 jam aja gak segera datang bantuan, kira-kira stres apa enggak itu? Stres saudara. Orang perjalanan seperti saya kadang terjebak juga di perjalanan, sumpahnya bukan main itu. Nah, ini artinya apa? Tahlil itu ada dalilnya, jangan dibilang nggak ada dalil. Kuat dalilnya, ini tahlil. Lalu kenduri, kalau kenduri bagaimana? Kenduri
Kalau di Jawa kenduri namanya makanan tahlil. Di sini apa namanya? Hah? Ya pokoknya kan ada makan kalau ada tahlil. Ya pokoknya makanlah. Kalau makan untuk orang mati ada dalilnya apa enggak? Ada dalilnya. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit. Anjuran bersedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau tentang sedekah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitan nafsaha wa lam usi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak. Ini perempuan biasanya. Yang suka meninggal mendadak itu perempuan. Kalau laki-laki kan biasanya ya sama saja. Sama, kadang-kadang laki-laki meninggal mendadak. Dia gak sempat berwasiat, kata dia, wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Ibu saya suka bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat. Apa kata beliau? Na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai, jangan dibilang gak sampai. Begitu dalil ini disebarkan, orang-orang yang anti tahlil bikin video, dikirim pada saya, orang Malaysia. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya dulu gak boleh, sekarang bilang gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Siapa yang ngelarang? Gak ngaku saudara kalau mereka melarang. Enggak, katanya. Cuma kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai minuman, jangan pakai makanan. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara, dari mana uangnya? Dan kalau setiap ada keluarga meninggal, lalu anaknya bangun masjid, kira-kira negeri kita jadi negeri apa? Masa masjid semua, tinggal di mana nanti orang? Ngawur mereka saudara. Dan ini yang perlu tahu, mengapa para ulama kita dulu merekomendasikan melegalisir sedekah makan dan minum. Ini dasarnya sangat kuat. Dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Minhajul Qaulin karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berkata, afdhalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor satu itu air saudara. Cuma gelasnya menghadap ke bawah, mungkin minumnya nanti gini. Jaga apa-apa lah. Jadi air sedekah yang paling utama. Yang nomor dua apa? Thummat ta'am, kemudian makanan. Makanan itu nomor dua. Kalau makanan di bawah, jangan di sini. Ceramah gak bisa sambil makan. Kalau minum bisa. Nah, mengapa sedekah yang paling utama itu air, minum? Ada seorang sahabat meninggal dunia, sahabat perempuan. Anaknya bertanya kepada Rasulullah SAW saat bin Ubadah, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?
hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Untuk ibu saya, sedekah yang paling besar pahalanya apa? Ternyata apa? Rasulullah jawabnya alma, air. Air saudara paling besar. Mengapa air? Air ini paling banyak diperlukan orang. Bangun tidur, kalau lagi kurang enak badan, biasanya yang dicari adalah minum air. Sambil kerja di sawah, minum air. Naik kendaraan biar tetap sehat, minum air. Naik pesawat mau mendarat biar telinga tidak cuing-cuing, apa namanya ini? Biar telinga ini gak sakit, minum air. Mendengarkan ceramah biar happy, minum air. Berceramah biar suara tidak habis, minum air. Ini sedekah paling besar saudara. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Kok bisa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul 'atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ini kejadian di Timur Tengah, daerah panas dan tandus. Ada anjing kehausan hampir mati, mau minum ke dalam sumur gak bisa melompat, akhirnya mengelilingi sumur. Ketika mengelilingi sumur, idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam hari, tapi pelacur dulu. Kalau sekarang ini kadang lebih parah saudara. Mengapa? Kerjanya siang malam. Ada pelacur pulang kerja siang-siang panas-panas. Begitu sampai di dekat sumur, pelacur itu melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Pelacur ini hatinya merasa kasihan. Kata orang Jawa saaken. Karena merasa kasihan, fanaza'at qumaha, pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang pakai apa? Gak tahu, dan memang tidak boleh tahu. Gak boleh tahu. Kalau tahu dosa loh. Jadi pelacur ini lepas sepatu. Setelah melepas sepatunya, fastafat lahu bihi, dia mengambil air ke dalam sumur pakai sepatu. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban belum sampai ke sana. Sumur itu dulu pakai tangga. Turun dia ke bawah. Setelah naik ke atas, fasafat hubihi, anjing itu dia kasih minum dengan sepatunya. Setelah kasih minum anjing, anjingnya sudah segar pergi, pelacur ini pulang. Gak lama kemudian pelacur ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Makanya kata para ulama, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum manusia, apalagi manusianya orang Islam, apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal
wal jamaah tambah mantap saudara. Kalau saya tanya ibu-ibu di belakang, pernah enggak ngasih minum anjing? Pernah? Enggak pernah kan? Bapak-bapak pernah ngasih minum anjing? Enggak pernah. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Diambilkan batu. Wah, padahal anjingnya lapar.